Pemirsa Komisi 3 DPR RI telah menetapkan Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024 hingga 2029. Malam, Pak. Malam, Bang Saud. Iya, Malam. iya Pak Saud. Pak, kita sudah menyaksikan tadi Komisi 3 DPR RI melakukan pleno mulai dari pemilihan hingga penetapan. Ada 5 nama yang keluar menjadi pimpinan KPK dan juga 5 nama yang keluar menjadi Dewas KPK. Ini bagaimana Pak Saud memperhatikan proses dan juga dinamika sampai terpilih 5 pimpinan dan juga 5 Dewas KPK, Pak? Ya, pertama memang banyak ekspektasi ya. Ekspektasinya kita menginginkan mereka bisa menjawab atau menghapus apa yang terjadi selama ini karena remuk redamnya KPK gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita kembali dengan misinya Presiden mau pertumbuhan ekonomi 8%, saya selalu bilang di mana-mana indeks persepsi korupsinya harus 60. Harapannya ya mereka bisa gitu. Dari 5 ini kan saya kenal persis 2 diantaranya. Ya, yang bahkan pimpinannya itu saya waktu di KPK, saya tahu dia seperti apa gitu. Tapi kan people change katanya, orang bisa berubah gitu. Jadi harapan saya bisa jadi tidak sejalan juga dengan keinginannya banyak orang untuk memperbaiki KPK. Ditambah tadi kan ada sebutan yang kelihatannya penegak hukum tapi nggak paham dasarnya, dasar dilakukannya OTT itu kan sekarang ikut terpilih itu, iya nggak? Bahkan tadi waktu wawancara kalau kita lihat detail di wawancara aja itu Komisi 3-nya lebih wise tuh, tukang beca aja bisa nangkep OTT, apalagi KPK gitu kan, dia bilang gitu kan. Jadi artinya dasarnya jelas gitu, pasal 1, 110, 111 dan seterusnya, dasarnya jelas OTT itu. Kalau enggak ya OTT selama ini kita juga kalah di KPK, udah banyak OTT dilakukan. Jadi maksud saya ada banyak background dari 5 orang ini, memang mereka memiliki background yang sama, tetapi memang mungkin konflik of interest-nya berbeda gitu. Nah oleh sebab itu saya dengan civil society, ada Mas Agus malam ini juga nanti bisa saya dikoreksi bisa bila salah, kita berharap kita harus mengkoreksi mereka ini semua gitu. Karena udah given, udah 20 itu harus ditentukan oleh pansel, kita harus dari 20 ke 10 kita harus menentukan 5 orang ya. Jadi itu sudah kita anggap udah given, dan memang persoalan berikutnya adalah hari ini saya masih berposisi angka 50-50. Kita belum bisa menunjukkan mereka perform atau tidak. Begitu sementara, Mbak. Oke, baik. Banyak hal yang bisa kita soroti dari 5 capim yang kepilih dan juga 5 dewas yang kepilih. Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Kagak ribet dah. Pilihan hidup boleh beda soal masa depan Jakarta, tetapi do nomor 1 aku Rido. Cari nafkah lebih barokah, aku Rido. Bantuan berorang makin nambah, aku Rido. Kalau warga pada bisa punya rumah, kita Rido. Masa depan cerah kalau Ridwan Suswono pimpin Jakarta. Jakarta, kota kita yang megah dan penuh dengan potensi. Dharma Pongrekun dan Kunwardana siap memimpin dengan program Getuk Tular Jakarta. Kami, Paslon 02 Dharma Kun, hadir untuk menjadikan Jakartaku aman karena indah padamu. Mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota peradaban. Kun Fayakun.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK ganti pimpinan, apa yang berubah? Komisi 3 DPR RI telah menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029 dengan Setio Budianto terpilih sebagai ketua. Pemilihan ketua KPK ini dilakukan melalui proses voting yang transparan dan demokratis. Proses penetapan 5 pimpinan KPK ini berlangsung melalui rapat yang dihadiri 44 dari 47 anggota Komisi 3 DPR RI serta perwakilan dari 8 fraksi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut bahwa penetapan dilakukan melalui musyawarah menggunakan sistem voting untuk mengakomodasi hak individu anggota DPR. Voting dinilai sebagai cara untuk menghormati hak pilih masing-masing anggota DPR yang berperan dalam pengambilan keputusan. Habibur Rahman juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi anggota DPR dalam rapat-rapat yang berlangsung intensif selama 4 hari berturut-turut dari pagi hingga malam. Tapi yang tadi 4 hari berturut-turut, ya. Dari pagi sampai malam secara transparan, terbuka dan insya Allah sangat-sangat demokratis, ya. Tadi memang pasti yang banyak mempertanyakan kok tidak musyawarah, ya. Justru kami bermusyawarah dan keputusan musyawarah tersebut adalah kami menggunakan sistem voting, karena ini juga terkait hak, ya, individu anggota DPR. Jadi anggota DPR itu kan selain anggota fraksi juga punya hak, ya, untuk menentukan pilihannya. Nah, itu yang kita ingin akomodir. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung juga bersama dengan kami secara virtual anggota Komisi 3 DPR RI Pak Nasir Jamil. Selamat malam Pak Nasir. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Garda. Waalaikumsalam. Pak Nasir, tadi Komisi 3 sudah melakukan pleno untuk penentuan dan juga penetapan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Bagaimana prosesnya berlangsung dan juga dinamikanya seperti apa Pak di rapat pleno tadi siang? Ya, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pemilihan dan penetapan Capim KPK dan Dewas KPK. Dan tentu saja memang sejak Senin hingga hari ini, dan itu waktunya dimulai pagi sampai jam 8 malam kadang, setengah 10 malam kadang, sudah kami selesaikan. Dan tentu saja apa yang kami seleksi itu adalah limpahan dari pansel yang dibentuk oleh pemerintah. Ada 10 Dewas, ada 10 Capim KPK. Ya, kita sudah melakukan pemilihan, tentu saja tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna, ada kekurangan di sana-sini, ya tentu saja tidak bisa dinafikan, ada juga kelebihan di sana-sini. Lanjut terkait dengan nama-nama yang terpilih dan terutama ini Pak Setio Budianto yang terpilih sebagai ketua, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Kenalkan, Nur Rohman dan Heli Suyanto. Mereka siap membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi Kota Batu. Pemimpin yang peduli dan siap membangun Kota Batu lebih baik. Gunakan hak suara Anda untuk memilih pemimpin terbaik bagi Kota Batu. Buka surat suara dan coblos nomor urut 1, putra daerah terbaik Kota Batu. Ingat, coblos nomor urut 1. Bersama Nur Rohman, Heli Suyanto, kita wujudkan Kota Batu langkung sae. Halo warga Kota Batu, saya Firhado Gumelar, Mas Gum, calon wali kota Batu. Saya Jirudi, calon wakil wali kota Batu. Anak muda Kota Batu, saatnya kita maju. Kini saatnya kamu bergerak dan kini saatnya kamu berpihak. Batu harus lebih sejahtera. Sampah kita selesaikan secepatnya. Anak menjadi pondasi utama untuk sebuah kota. Gumelar Budi, coblos nomor 2, KWB pasti bisa. Akan ada saatnya kita akan tahu mana yang hanya berlisan dan mana yang rela membangun untuk setiap insan. Tiba saatnya untuk memilih yang peduli, pemimpin yang nyata bekerja untuk negeri, dengan hati yang mampu mengayomi, memberi jaminan bagi pendidikan anak bangsa ini. Budaya serta UMKM dijaga dan diberdaya, menuju pertanian modern yang kaya. Pelayanan kesehatan untuk semua, kesejahteraan tenaga pendidik pun dijaga. Perlindungan bagi perempuan dan anak, seduluran diperkuat tanpa jarak. Perangkul semua tanpa membedakan, pilihan kita menentukan kesejahteraan.
terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK ganti pimpinan, apa yang berubah? Saya akan bertanya kepada narasumber yang sudah ada di studio Garuda TV, ada Pak Agus di sini dan juga Pak Radian, tapi saya mau tanya ke Pak Agus terlebih dahulu. Iya, Mbak. Dari pimpinan yang sudah terpilih, Capim ada 10, kemudian terpilih 5 dan ada 1 nama yang menjadi ketua, Pak Setio Budianto. Dilihat dari rekam jejak dan juga kompetensi, beliau ini sebelumnya Irjen di Kementan dan juga Oke, kalau dari komposisi yang ada sekarang, tapi menurut Anda dari ketua begitu ya, Pak Setio yang sudah terpilih dengan rekam jejak beliau, apakah dirasa bisa begitu menakodai KPK untuk pemberantasan korupsi dalam 5 tahun ke depan? Jika kondisinya sekarang sudah terpilih begitu Pak, bagaimana menurut Anda? Tadi Pak Saud sudah mention soal konflik kepentingan, begitu. Tentu kami berharap ketika Pak Setio dilantik, ya mundur dari kepolisian, gitu. Itu lebih clear gitu. Jadi ketika beliau mundur dari kepolisian, maka dia akan fokus di KPK untuk memimpin KPK 5 tahun ke depan agar konflik kepentingannya bisa terhindar dari institusi asal gitu ya. Oke, untuk menghindari konflik kepentingan juga ya. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Radian, Pak, secara regulasi, apakah memang sebaiknya harus mundur dari kepolisian untuk menghindari konflik kepentingan atau seperti apa menurut Pak Radian? Iya, tadi sudah disampaikan oleh saya dengar tadi Ketua Komisi 3 gitu ya, Pak Habibur Rahman, kemudian ada Pak Nasir juga, kemudian tadi Pak Saud sudah jelaskan memang ini pasti dalam proses pemilihan itu kan ada plus minusnya, kan gitu. Dan kemudian hari ini sudah ditetapkan oleh Komisi 3 dan walaupun memang ketuanya itu dari kepolisian, ya memang sebaiknya untuk menghindari konflik of interest itu ya memang mundur gitu. Meskipun memang harus secara gentle gitu ya dari Pak Agus untuk menyatakan untuk mengundurkan diri dari kepolisian agar kemudian harapan idaman yang diinginkan oleh masyarakat sipil atau kita sebagai rakyat gitu untuk KPK terus mengawal proses penegakan hukum kemudian memberantas korupsi itu benar-benar bisa terwujud. Tapi saya yakin sekali lagi pasti Pak Agus akan punya visi yang besar juga untuk mengawal proses penegakan hukum itu. Oke, baik. Saya mau tanya ke Pak Nasir lagi nih Pak. Pak, tadi disampaikan juga oleh Pak Agus bahwa ada sebenarnya aspirasi terkait dengan komposisi pimpinan KPK yang ada 5 saat ini. Mengapa tidak mengakomodir dari sisi masyarakat sipil, kemudian perempuan, begitu terkait dengan afirmatif, begitu ya Pak ya. Ini kira-kira dinamika di DPR seperti apa Pak? Bagaimana Anda melihat gambaran besarnya sampai ada komposisi demikian yang terbentuk yang didominasi oleh aparat penegak hukum dan juga auditor? Ini bagaimana Anda melihat dari segi Komisi 3 DPR RI, Pak Nasir? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada mandat dari Undang-Undang KPK bahwa pimpinan KPK itu harus unsur ini, unsur itu, unsur perempuan dan sebagainya. Tidak ada mandat itu. Jadi di situ kan hanya disebutkan syarat-syarat bagaimana untuk menjadi seorang pimpinan KPK. Di antaranya kan tentu tidak melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah atau punya integritas dan lain sebagainya begitu. Jadi
tentu saja bahwa DPR itu kan ada kekuatan-kekuatan politik di dalamnya dan orang-orang CSO yang ya katakanlah seperti Alam Saragi itu kan juga dapat suara, kemudian Mbak Pungki juga dapat suara, tapi suaranya tidak cukup, ya kan? Jangan ditanya suara siapa yang didapat oleh Alam Hamzah itu, Alam Saragi itu, jangan tanya suara siapa yang didapat oleh Mbak Pungki itu, ya. Nanti kalau off air bisa saya sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa memang karena di dalamnya adalah kekuatan politik, mereka juga punya pilihan, punya kecenderungan. Kita mencoba untuk melakukan ya semacam pendekatan komunikasi, mencoba menyamakan nama-nama dan sebagainya. Ya tetap saja kita tidak bisa memaksa satu sama lainnya, itu pilihan. Ya pilihan ya berdasarkan pengalaman, ya jejak rekam dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang biasa ya dalam sebuah pemilihan di DPR. Seperti Pak Saud juga dipilih dulu kan begitu juga. Ya, jadi samalah seperti bagaimana kami memilih Pak Saud ya kan pada waktu beliau maju sebagai calon pimpinan KPK. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita hindari. Nah tinggal seperti Mas Agus bilang bagaimana kita kawal ini agar kemudian Dewas dan KPK itu bisa bersinergi dalam konteks meningkatkan integritas, ya tata kelola lembaga yang kemarin itu buruk, ya dan bagaimana kemudian berani misalnya melawan intervensi dari pihak manapun dalam konteks penegakan hukum. Nah, itu yang penting dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ke depan. Oke, baik, berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada unsur politis dalam pemilihan KPK ya, oleh DPR. Ya politis itu gimana sebenarnya yang maksud dengan unsur politis? Orang partai politik yang memilih, ya tentu nggak bisa. Ya tentu yang namanya politis ya tetap politis. Ya, begitu. Ada kepentingan ya Pak, bisa dipastikan? Saya pikir tidak ada punya kepentingan. Sekarang tinggal kepentingan mana yang kira-kira harus kita jaga begitu ya. Dan pansel itu kan mengirim itu kan sudah menurut pandangan kami sudah memenuhi syarat ya. Kapasitasnya, kompetensinya, integritasnya. Kalau enggak ya kenapa nggak dicoret sama pansel kira-kira begitu. Ya kalau memang tidak memenuhi unsur integritas, kapasitas, ya coret aja kenapa pansel kirim lagi ke DPR begitu. Jadi kita mencoba untuk memilah mana kira-kira yang kita harapkan bisa membantu pemerintah ini untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Tapi masyarakat ini kan sangat berharap ya Pak dengan KPK yang dipilih oleh DPR, apalagi ini bukan kepentingan fraksi lagi, tapi individu. Ada perwakilan CSO di situ, tapi ya PKS cuma 4 kursi di Komisi 3. Jadi Mbak Dera bukan hanya masyarakat. Tapi kan sudah individu nih Pak yang memilih, yang voting kan individu, bukan fraksi lagi, bukan atas nama fraksi ya Pak, atas nama individu. Iya, tapi kan ada komunikasi, ya ada komunikasi, mendekatkan nama-nama dan sebagainya, begitu. Jadi ya betul memang itu hak individu untuk datang ke kotak suara itu memang itu hak individu, nggak diwakili oleh satu orang. Itu benar ya, tapi tetap saja ada komunikasi. Kan masing-masing fraksi ya punya mungkin dalam tanda kutip punya nama-nama yang mereka sudah konsolidasikan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita coba untuk melakukan penjajakan, pendekatan, menyodorkan nama dan lain sebagainya. Dan disitulah terjadi ya tidak bisa kita paksa. Wah, harus ini. Akhirnya ya kita berusaha konsisten dengan pilihan kita kira-kira begitu. Artinya penting untuk mengawal 5 nama yang akhirnya terpilih menjadi pimpinan KPK. Saya mau tanya ke Pak Saud, ini bagaimana cara kita mengawal dan juga memastikan bahwa 5 nama yang terpilih ini memang memiliki komitmen untuk mengutamakan etika dan juga kompetensi ketika bekerja memberantas korupsi ini. Bagaimana Pak Saud menurut Anda? Iya, kebetulan saya ngikutin banget ya, mulai dari hari pertama itu yang banyak sekali, ada yang baik, ada yang ngambang, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi 3, baik itu waktu dia menyeleksi Dewas juga gitu ya. Dan pada bagian lain kan ini Dewas nih diuji benar nih, bagaimana bisa mengawasi 5 orang ini nantinya. Ya beberapa dalam pikiran saya nih ya, yang saya lihat tuh apakah pimpinan KPK memahami Dewas dan apakah Dewas memahami pimpinan KPK, saya lihat masih belum nyambung memang. Jadi artinya ada beberapa Dewas memahami, dia paham apa yang namanya nilai-nilai
IS apa itu KPK itu integriti, sinergi, kepemimpinan dan profesionalisme. Dia udah mulai detail tapi dia nggak kepilih. Jadi yang saya bilang ini karena ini udah putusannya Komisi 3 ya silakan. Demikian juga di waktu memilih pimpinannya ada yang Komisi 3 paham yang namanya 9 nilai gitu ya. Dia tanya 9 nilai itu. Tapi oleh si calon pimpinannya nggak paham, dia nggak jawab sama sekali. Padahal 9 nilai itu yang paling penting di KPK dan IS KPK itu yang paling penting di Dewas itu nggak nyambung, banyak nyambung. Nah oleh sebab itu pertanyaannya Mbak tadi itu jadi menarik. Ini kita harus jaga gitu. Kayaknya itu 5 orang di Dewas dan 5 orang di KPK itu perlu dikursusin dulu tuh sama Mas Jamil tuh yang paham Jumat bersepeda itu ya. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab dan seterusnya. Jadi memang perlu induksi lah mereka nanti. Birlepu gabung ya Komisi 3, kemudian beberapa senior diinduksi mereka supaya paham, supaya nyambung gitu loh. Kalau nggak nanti ini kayak seperti jilid 4 kemarin. Kan di dalam persidangan beberapa hari ini kan kelihatan itu yang disebutnya nggak nyambung, terus jadi macan ompong dan seterusnya. Itu muncul kata-kata itu. Yang menurut saya supaya nggak jadi macan ompong harus gimana, baik itu dua-duanya ini, Dewas dan pimpinan KPK-nya benar-benar bisa gigit gitu ya, paham tugasnya dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ya oke, kalau kita lihat detail-detailnya memang ada beberapa yang perlu diperbaiki yang secara keseluruhan saya menganggap sebenarnya itu tinggal masalah bagaimana sebenarnya mereka tidak dipengaruhi oleh konflik of interest dari luar yang saya sebut di remote control selama ini. Kalau umpamanya knowledge, integrity, bahkan saya tadi udah nyebut, saya pernah menjadi satu tim dengan yang dipilih oleh Komisi 3 hari ini. 2 diantaranya saya paham betul, saya waktu masih di KPK. Dengan asumsi mereka nggak berubah. Kalau mereka berubah ya disaster juga buat KPK. Mereka perform, mereka kalem, tenang, bijaksana, wisdom gitu ya. Dan mudah-mudahan itu masih terus gitu. Kira-kira gitu Mbak Edra. Oke. Ini kalau kita berbicara soal komposisi nih Pak, kembali lagi, saya mau tanya ke Pak Nasir lagi. Jika kita berbicara terkait dengan komposisi pimpinan yang sudah ada, kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Saud terkait dengan bagaimana kemudian rekam jejak dan juga komitmen kinerja dari pimpinan yang baru nih yang kita belum tahu. Ini masyarakat sudah memberikan tanggapan bahwa ini pilihan DPR ini tidak mencerminkan DPR yang punya komitmen untuk melakukan reformasi dan juga penguatan lembaga KPK. Nah ini bagaimana Pak Nasir menanggapinya? Iya, tentu saja masyarakat punya hak untuk menilai apa yang dilakukan oleh wakilnya di DPR. Ya, setiap orang bisa menilai, dan sama juga seperti ketika kami memilih Pak Saud ya beberapa tahun lalu, kan juga ada orang yang menilai. Ya, tapi kan dalam perjalanannya kan Pak Saud mampu melakukan belajar ya, karena beliau kan tidak punya jejak rekam dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi. Tapi beliau belajar cepat sehingga bisa beradaptasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tentu saja penilaian ini menjadi cemeti sebenarnya bagi pimpinan KPK yang terpilih tadi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa diintervensi, mereka bisa mengembalikan harkat dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi memang perubahan undang-undang KPK itu juga ikut mempengaruhi performa KPK itu sendiri. Nah karena itu kita harapkan nanti seperti Pak Saud bilang tadi, mudah-mudahan pimpinan KPK, Dewas KPK itu bisa bersinergi. Tapi memang Pak Saud ada pula kelebihannya kali ini bahwa pimpinan KPK dan Dewas KPK itu bareng mereka diseleksi. Ya, kemarin itu kan Dewas itu kan untuk pertama kali ditunjuk ya, dipilih oleh pemerintah. Nah sekarang mereka mempertanggungjawabkan di hadapan masyarakat lewat DPR bahwa mereka punya komitmen ini dan itu terkait dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewas itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita berharap ya kedua ini jangan merasa terpisah begitu. Mereka sama-sama di KPK sebenarnya ini, sama-sama di KPK, satu di Dewas, satu di unsur pimpinan KPK. Jadi kita lihat saja Pak, apakah katakanlah kekhawatiran masyarakat tadi itu terbukti atau tidak terbukti, dan kita akan mengawal bersama nanti rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK. Kita akan terus menagih apa yang mereka janjikan saat fit and proper test tersebut.
Oke, kuncinya masyarakat juga harus tetap mengawal begitu ya Pak, pimpinan dan juga dewas yang terpilih. Ini saya mau tanya ke Pak Radian, tadi disebutkan oleh Pak Nasir bahwa memang perubahan Undang-Undang KPK ini mempengaruhi performa dari KPK dalam memberantas korupsi. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang itu menjadi hambatan atau justru mempermudah koordinasi ketika KPK sudah masuk dalam rumpun eksekutif atau bagaimana menurut Anda? Tapi dijawabnya usai jeda ya Pak, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Derap langkah kami takkan pernah surut terhenti. Perjuangan membangun Kabupaten Ciamis adalah cita-cita mulia yang akan kami lanjutkan. Alhamdulillah, Kabupaten Ciamis kini telah menjadi kabupaten yang maju sejahtera. Dengan segudang pencapaian dalam pembangunan, kami, HY, akan terus membangun Kabupaten Ciamis, diiringi doa dari segenap masyarakat maju, sejahtera, lahir batin. Emco Tiner B, tinernya Emco. Chandra Karya merupakan tempat belanja branded spring bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 1800 180. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK ganti pimpinan, apa yang berubah? Usai dilakukannya musyawarah mufakat dan pemungutan suara, Komisi 3 DPR RI menetapkan Setio Budianto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Masyarakat pun menaruh harapan besar ke RI Prabowo Subianto. Ya tentunya ini kan tadi hari ini dari DPR ya. Tentunya untuk KPK terbaru ini dapat memberantas korupsi untuk kedepannya, bahkan bukan hanya di dalam internal saja, tapi bahkan bisa di luar internal juga, dan dapat bekerja sesungguh-sungguhnya sesuai tegasan dari Bapak Presiden Prabowo untuk dalam memberantas korupsi. Mungkin itu aja. Harapan kita sebagai masyarakat umum ya, kita mau semua yang belum pernah bisa dijangkau atau diselesaikan itu bisa terang benderang, karena kita tahu juga banyaklah kasus-kasus yang masih banyak yang ditutup-tutupi, baik dari pimpinan KPK yang kemarin-kemarin mungkin saya nggak tahu bisa sampai belum bisa terang benderang kasus-kasus korupsi khususnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan penggantian KPK yang baru, ketua KPK yang baru adalah kita melihat ada perubahan, karena kalau saya sendiri pribadi melihat sudah banyak perubahan, cuman ada kasus-kasus besar yang belum bisa terjangkau. Itu sih mudah-mudahan bisa kita masyarakat bisa menunggu-nunggu nih kasus-kasus besar yang sebenarnya sudah bukan rahasia lagi ya, kapan bisa terpecahkan, itu aja. Nah, tentunya kan kita harus lihat dulu track record yang dikepilih nih seperti apa sebelumnya. Jangan sampai dia juga punya yang lalu-lalu. Ya, masa lalunya juga tidak bisa, akhirnya tidak bisa menuntaskan korupsi-korupsi yang sudah terjadi kan.
Nah itu yang diharapkan juga dia sudah harus punya gigi dong, tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Dia harus independen, ya kan? Harus tegas, jujur, dan tegas, gitu. Jujur, dan tidak tembang pilih. Jangan sampai tembang pilih. Oh si anak ini, pejabat ini, oh jangan dulu. Anu lagi yang main aja dulu, yang tidak ini barangkali. Harus adil gitu. Pokoknya. Saya kira itu ya. Kita sudah mendengarkan opini dari masyarakat dan saya akan langsung bertanya ke Pak Radian nih. Menanggapi juga opini dari masyarakat. Tadi KPK ini kan sekarang masuk dalam rumpun eksekutif. Di mana apakah memang perubahan undang-undang itu berpengaruh terhadap performa KPK dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia. Terutama mungkin kasus-kasus besar yang tadi diungkapkan oleh sebagian masyarakat yang menyampaikan KPK ini kok kesulitan ya sepertinya sekarang ini mengungkap kasus besar, terutama mungkin yang terkait dengan pejabat ataupun high profile. Ini apakah karena memang terkendala dari undang-undang yang telah direvisi tersebut atau seperti apa? Iya Mbak, gini, memang undang-undang KPK hari ini kan KPK berada dalam rumpun eksekutif. Saya melihatnya justru ini adalah sebuah tantangan bagi KPK di dalam melakukan transformasi kelembagaannya, kan gitu. Nah kemudian dengan KPK telah masuk dalam rumput eksekutif, saya melihatnya justru ini menjadi tantangan dan akan menjadi kebaikan buat KPK. Kenapa? Karena kan dalam pengungkapan kasus-kasus besar itu KPK tidak bisa kerja sendiri. KPK harus berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terkait. Dan kemudian dengan astacita Presiden Prabowo gitu ya, salah satunya adalah penegakan hukum. Saya yakin melihatnya dengan telah terpilihnya 5 pimpinan hari ini yang mungkin masih belum ada harapan yang besar gitu ya. Tetapi setidaknya kita harus beri kesempatan bagi 5 pimpinan ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir, artinya kita beri kesempatan bagi 5 pimpinan KPK dan saya yakin juga melihatnya 5 pimpinan ini akan bekerja juga dengan cepat dan kemudian akan memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia secara umumnya dalam pemberantasan korupsi apalagi. Artinya revisi undang-undang ini tidak menghalangi performa KPK sebenarnya betul. Tergantung dari komposisi pimpinannya dan juga bagaimana kinerja ke depannya harus dipantau oleh masyarakat. Iya, betul. Karena memang kan kalau misalkan mau memenuhi semua unsur yang tadi Pak Nasir bilang tidak ada amanah dalam undang-undang, ini setidaknya memang kan kita bisa ya tambahkan gitu. Tapi kan tidak mungkin. Hari ini kan ada 5 gitu ya. Jadi ya ada dari kepolisian, dari jaksa, dari hakim, ada auditor BPK dan kemudian ada satu lagi masuk dalam aparat penegak hukum juga. Penegak hukum gitu kan di dalam 5 unsur pimpinan ini. Tapi kemudian kan KPK juga ada dewan pengawas yang bisa sama-sama saling bersinergi di dalam penegakan hukum dan kemudian dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Kita juga akan membahas terkait dengan dewan pengawas yang terpilih tadi ada 5 orang. Tapi sebelumnya kita akan membahas pimpinan KPK yang terpilih ada 5 ya. Iya. Pak, saya mau tanya ke Pak Agus. Tadi ada satu nama yang memang merupakan petahana, kemarin di periode sebelumnya merupakan wakil ketua KPK. Ini ada nama Pak Johanis Tanak yang cukup kontroversial ya ketika tadi rapat pleno kita pantau, beliau menyampaikan bahwa OTT ini harus dihapuskan karena memang tidak sejalan dengan KUHAP. Nah ini menurut Anda sebagai pengamat korupsi ini seperti apa? Apakah memang ideal begitu untuk OTT dihapuskan atau ada cara yang lebih efektif sebenarnya atau bagaimana? Ya, kami melihat mungkin dari basis data indeks persepsi korupsi yang 2 tahun tidak mengalami perubahan gitu. Tadi Pak Saud sudah mention secara jelas gitu. Dan problem korupsi kita itu jelas sekali, satu soal isu korupsi politik, konflik kepentingan gitu ya. Dan juga penegakan hukum gitu ya. Artinya OTT masih diperlukan dan OTT operasi tangkap tangan itu ruh dari KPK itu sendiri. Bahwa masih ada persoalan ya yang harus diperbaiki adalah proses OTT-nya begitu ya. Kalau memang dirasa masih punya banyak persoalan, bukan OTT yang dihilangkan, kan itu jadi persoalan besar begitu. Satu itu, kemudian keduanya adalah tentu tadi masyarakat jelas ya punya harapan yang sangat besar begitu terhadap Indonesia agar bisa lebih dari bebas dari korupsi. RPJPM kita juga jelas di 2045 itu indeks persepsi korupsi di atas minimal 60 gitu. Nah kalau posisi KPK dengan per hari ini gitu ya, artinya
petahana dan terpilih gitu ya selama 5 tahun yang tidak berbuat apa-apa juga gitu. Kalau teman-teman ingat ketika proses seleksi kemarin gitu ya, beliau juga sempat menyatakan pendapat itu di media atau pada saat wawancara di Pansel gitu, ketika PPATK menyampaikan bahwa sudah mengirimkan laporan dan beliau mengatakan lupa. Ini kan menunjukkan bahwa profesionalitas beliau sebagai pimpinan KPK juga patut dipertanyakan gitu. Nah, kami lagi-lagi menilai bahwa KPK ke depan itu harus benar-benar independen dalam menjalankan fungsi dan peran gitu. Fungsi-fungsi trigger mechanism juga tetap penting gitu ya. Berkolaborasi dengan APH lain juga penting, tapi bukan dalam artian kemudian menghilangkan gitu ya, atau memilah kasus dan seterusnya begitu. Atau justru malah ada kasus-kasus yang sangat seksi sebetulnya karena ini ada tekanan dari berbagai macam kelompok kepentingan kemudian dihilangkan. Atau ada kasus yang Formula E misalnya itu dipaksakan untuk dinaikkan gitu ya, kalau padahal tidak ada alat bukti yang jelas gitu ya. Kira-kira itu sih Mbak sebetulnya. Ya, dan masyarakat juga sekarang jadi menganggap bahwa apakah memang KPK sudah nggak ada taringnya lagi dan kasusnya dilimpahkan ke Kejagung begitu Pak sekarang. Ini bagaimana Anda melihat antara KPK, wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi dan juga posisi Kejagung saat ini yang seperti tumpang tindih begitu, dan banyak yang kok harusnya ini bukannya oleh KPK gitu tapi dialihkan kepada Kejagung. Ini bagaimana Anda melihat? Ya, justru itu fungsi trigger mechanism yang harus jalan begitu ya. Artinya kolaborasi antar lembaga begitu, baik itu kepolisian, KPK ataupun di kejaksaan. KPK itu kan sekarang ini dalam posisi hari ini ya punya persoalan komunikasi dengan pihak-pihak lembaga-lembaga lain gitu ya. Sesama aparat penegak hukum gitu ya, dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Nah, artinya yang seperti ini yang perlu diperbaiki. Hasil riset kami di soal Anti-Corruption Agencies 2023 juga menunjukkan bahwa KPK punya masalah di aspek kelembagaannya. Gitu, sehingga ini yang harus diperbaiki. Nah, pertanyaan jadi begini, dari 5 orang yang sudah terpilih ini kemudian apakah dia bisa untuk memperbaiki kondisi KPK yang saat ini sudah mulai mengalami backsliding gitu ya, mundur ke belakang, gitu ya, kira-kira itu. Oke, ini jika kita masih berbicara terkait dengan OTT, ini OTT ini kan sesuatu yang sangat dibanggakan oleh masyarakat terkait dengan KPK, sangat melekat image-nya dengan KPK, di mana taring KPK itu ada di proses OTT yang dilakukan terhadap koruptor begitu. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Nasir. Pak, tadi ketika ada kontroversi ketika salah satu pimpinan KPK terpilih ini menyatakan bahwa OTT ini harus dihilangkan dan kemudian Komisi 3 DPR RI memberikan tepuk tangan begitu. Apakah ini artinya merupakan sikap dari Komisi 3 DPR RI yang juga sepakat bahwa OTT itu harus dibubarkan? Ini bagaimana Pak Nasir? Kepimpinan KPK itu kolektif kolegial ya. Kan ada juga pengakuan dari Yohanes Tanak bahwa dia juga tidak bisa membendung kalau kemudian pimpinan KPK lainnya itu dalam prakteknya nanti itu tetap melakukan OTT. Jadi sebagai sebuah pendapat ya silahkan saja Yohanes Tanak misalnya menyampaikan pendapat itu. Soal tepuk tangan itu bukan sikap Komisi 3 ya. Jadi ya memang kita berharap KPK itu tidak mengandalkan OTT ya, tidak mengandalkan OTT, tapi melakukan penyidikan ya, sehingga kemudian itu lebih profesional begitu. Bukan berarti saya katakan OTT tidak profesional, tapi kalau OTT ya, OTT ya, kemudian tidak ada misalnya efek jerah yang terjadi, kemudian juga tidak ada kasus-kasus besar ya, kecuali misalnya ada kasus besar, kemudian kasus besar ini sudah lama diselidiki, kemudian ada yang harus dilakukan dengan cara menyadap dan lain sebagainya, lalu kemudian ditangkap tangan. Mungkin itu masih kita bisa benarkan ya. Tapi kalau kemudian OTT-nya yang kecil-kecil, ya menurut saya itu kurang kontraproduktif dengan kehadiran KPK itu sendiri. Tapi memang kalau kita merujuk kepada undang-undang KPK itu sendiri, memang itu dalam poin menimbang itu kan sudah disebutkan bahwa kepolisian, kejaksaan, KPK itu diharapkan bisa bersinergi mereka, sehingga kehadiran ketiga institusi ini bisa berhasil guna, berdaya guna
tetap merujuk kepada kesetaraan kewenangan dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang agar 3 ini benar-benar bisa berkontribusi, bersinergi, berkolaborasi. Dan itu memang cita-cita kita, bahwa kemudian cita-cita itu belum bisa kita wujudkan secara penuh, ya itulah tantangan kita ke depan. Oke, baik. Jika OTT ini tepuk tangan untuk pembubaran OTT bukan sikap Komisi 3 DPR, tapi kalau Pak Nasir sendiri, Pak Nasir setuju ada OTT tetap dilaksanakan oleh KPK atau bagaimana Pak? Pak Nasir sendiri? Saya begini, korupsi itu kan kejahatan yang tersembunyi, ya, dan pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, kadang dibutuhkan itu, ya, dibutuhkan setelah melakukan penyelidikan dan kemudian dibutuhkan misalnya penyadapan, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi meminta agar ada undang-undang khusus tentang penyadapan. Karena memang korupsi itu sangat tersembunyi, tidak semua orang bisa tahu, ya dibutuhkan ya operasi tangkap tangan itu. Tetap dibutuhkan ya Pak ya? Tetap kita butuhkan. Oke, kita akan membahas lebih lanjut, namun harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah secara nyata. Bersama Bobi Surya, Sumut Maju, pilih nomor 1. Bobi Surya. Mari kita himbau untuk semua masyarakat, sukseskan Pilkada 2024. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi Hasan for Sumatera Utara, lanjutkan coblos nomor 2. Chandra Karya merupakan tempat belanja branded Spring Bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 1800 180. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dengan tema KPK ganti pimpinan, apa yang berubah. Kita akan melanjutkan dialog pada malam hari ini. Saya mau bertanya ke Pak Saud. Pak, jika kita berbicara terkait dengan Johannes Tanak yang tadi menyampaikan dalam pleno bahwa apabila dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK maka akan menghapuskan OTT walaupun tidak terpilih menjadi ketua KPK tapi menjadi pimpinan KPK begitu ya. Apakah artinya dalam 5 tahun ke depan akan ada banyak gebrakan yang dilakukan oleh pimpinan KPK jika ingin mendobrak tradisi yang sudah ada? Ini pandangan Pak Saud seperti apa? Ya, masalahnya memang kan yang bersangkutan tuh menyampaikan jalan pikirannya gitu. Tapi sebagai orang yang pernah lama di KPK hampir 5 tahun, jalan pikirannya kita jadi tanda tanya tuh. Jalan pikirannya. Maksudnya dia ada kata-kata dia bilang nggak sesuai dengan KUHAP loh. Wah, ini gimana ini, kuliah di mana kira-kira kita ini ya. Jadi itu yang maksud saya gini, kalau memang untuk popularity karena mainstreamnya kelihatan kan di Komisi 3 itu banyak yang tidak ingin ke OTT sehingga kemudian ingin dia attract suara supaya dia dapat suara gitu. Tapi bisa jadi itu hanya bukan dia yang sesungguhnya gitu. Kalau dia yang sesungguhnya malah jadi agak aneh karena dia udah tanda tangani banyak hal di KPK selama dia bekerja. Sehingga kemudian saya nggak tertarik untuk bahas itu. Saya nganggap itu seasonable aja. Yang paling penting adalah yang bersangkutan memahami bahwa baca lagi buku bahwa itu dasarnya kuat, apalagi kalau dia baca
UNCSC, Piagam PBB anti korupsi itu ada kaitan yang namanya disebut di situ Komisi Pemberantasan Korupsi di dunia. Kita udah tanda tangan Piagam PBB itu bisa menggunakan special equipment apa aja, itu yang dijelaskan oleh Pak Nasir tadi itu adalah penyadapan. Nah, OTT itu trigger pertamanya itu bukan di penyadapan itu. Di depan penyadapan itu banyak pengaduan masyarakat. Sudah terjadi peristiwa pidana, kemudian didalemin, kemudian keluarlah wewenang KPK untuk menyadap, terus kedengeran lagi, terjadilah sesuatu, kemudian terjadilah tangkap tangan itu. Jadi dari sisi formil dan materialnya itu cukup kuat gitu. Jadi kalau umpamanya ada tanggapan gitu, kita kesampingkan aja. Toh tadi disampaikan Pak Nasir juga, kalau dipotting paling juga dia 4-1 gitu. Cuman kan kita perlu luruskan jalan pikirannya itu gitu. Jadi ini bikin orang banyak sesat itu. Ya kan? Banyak sesat pikiran karena kalau dia baca KUHP-nya ada kok di pasal 1. Di atas Malaysia sedikit supaya kita mengimbangi. Kemarin sudah mengalahkan sepak bola Arab Saudi, berikutnya kita mengalahkan Malaysia dari indeks persepsi korupsi. Jadi sekali lagi ada sikap yang kalau saya sampai hari ini masih 50-50. Tetapi kalau saya tadi bagian depan sudah menjelaskan, saya memahami sedikit jalan pikiran, karena ini kan kita bicara logi, nalar dan argumentasi ya, jalan pikirannya Setio, jalan pikirannya Pitro. Selama saya berada di KPK, mereka memang teorinya kuat ya. Saya sedang membayangkan Pitro itu kalau lagi paparan, dia itu segala macam teori keluar di situ. Dia paham, makanya dia seorang dokter. Jadi saya masih tetap memberi harapan. Mudah-mudahan dia tidak berubah. Begitu juga Prasetyo. Demikian juga dua pimpinan yang lain. Dan kita berharap Tanak juga mengubah jalan pikirannya gitu. Karena kita harus hadapin sama-sama ini sekarang ini. Keadaannya semakin sulit ya. Banyak impian-impian untuk kemudian kita bisa mendorong pendapatan, terus mengontrol pengeluaran, sehingga kemudian kalau ini tidak bisa sparring partner antara KPK dengan Dewasnya, ini menjadi lebih baik. Oke, Pak Saud, ini yang jadi pertanyaan dari masyarakat yang skeptis begitu. Ada dua nama tadi disebutkan oleh Pak Saud dan ada juga yang masyarakat anggap ini bermasalah berarti intinya di dalam komposisi 5 pimpinan KPK. Ini bagaimana cara meyakinkan masyarakat selain masyarakat ini harus mengawasi jalannya kinerja dari KPK, tapi bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini dan inilah yang Indonesia punya untuk pimpinan KPK saat ini. Bagaimana Pak Saud? Ya, sekali lagi jangan lupa ini 5 orang ini udah bagian timnya Prabowo loh. Basically, philosophically dan seterusnya 5 orang ini timnya Prabowo. Jadi Prabowo bisa nyentil mereka sebenarnya kalau dia tidak perform. Jadi kita masih berharap kepada pimpinan atau presiden kita untuk kemudian jangan kejadian seperti yang sebelumnya. Kalau kejadian sebelumnya kan dipanggil malah dilarang menghukum orang kan. Hentikan gitu, ya kan? Nah, kita tidak berharap itu terjadi lagi di periode ini gitu. Jadi sekali lagi masyarakat kita berharap, kita lihatlah 100 hari pertama, kemudian berapa bulan kemudian jangan lupa untuk kemudian mereka untuk di-challenge gitu. Karena orang bisa berubah setiap saat. Dan saya katakan kembali lagi kalau kita bicara instrumen-instrumen internasional yang harus kita patuhi, jangan lupa bahwa indeks persepsi korupsi itu 34 itu kan banyak sekali yang dinilai. Cara polisi, cara tentara, cara hakim, cara petugas cukai, ya kan, cara tugas penjara, partai politik yang seperti disampaikan oleh teman-teman di DPR termasuk Pak Nasir tadi yang mengatakan
bahwa sebenarnya pilihan itu adalah politik. Ini nanti nggak lepas juga dari penilaian politik. Oh begitu ya cara mereka menentukan. Nah civil society-nya gimana? Ini kan sekarang supaya perangkat-perangkat civil society sudah bekerja. Tapi at the end kembali lagi kita harus menentukan 5 pilihan. Ya kita harus meyakinkan kepada dunia internasional bahwa akan ada kepercayaan investasi. Jangan lupa kalau kita lihat ya beberapa ya hari ini kan Singapura jadi rame itu seorang menterinya itu dia nerima suap dari tahun 2016 sebenarnya. Sedangkan menterinya baru perdana menterinya baru tahun 2024. Jadi lama juga memang memahami untuk melihat seseorang itu untuk berubah atau tidak berubah gitu. Jadi sekali lagi itu yang saya maksudkan bahwa Dewas ini terus bisa mengimbangi. Tapi kan kemarin kita lihat dari interview itu Dewas ini hanya beberapa orang yang saya nilai baik, tapi dia nggak masuk, nggak keterima. Tapi nggak apa-apa lah. Nasir tadi sudah mengatakan kita harap 10 orang tim ini belajar cepat untuk kemudian bisa mengimbangi jalan pikirannya Prabowo, gitu Mbak. Oke. Ini terkait dengan komitmen pemerintah, apakah Anda melihat sudah ada komitmen pemerintah ke arah sana? Karena kita juga tahu bahwa sebelum ada pleno pada hari ini sudah ada pansel atau panitia seleksi yang menetapkan 10 nama dan ini merupakan intervensi dari pemerintah. Ini bagaimana Pak Saud? Apakah Anda melihat ada komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi ini sudah sangat serius? Ya kalau saya presiden juga saya ngomong, saya mau ketua KPK ini, saya ngomong gitu pasti. Karena saya pengen teamwork saya kuat gitu, nggak mau jadi kiri keluar atau kanan dalam atau penyerang tengah saya lemah gitu. Persoalannya kembali lagi bagaimana Prabowo bisa mengkapitalisasi orang-orang ini sehingga dia tidak diremut oleh orang dari yang tidak berhak. Iya kan? Kita tetap curiga kepada 5 orang ini potensi diremutnya tinggi. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang dari penegak hukum itu punya potensi diremut. Itu sebabnya diskusi kita dengan civil society kan kita minta mereka adalah orang yang dari civil society. Tapi kan Mas Nasir tadi sudah bilang bukan kita nggak milih, yang milih cuma berapa orang gitu kan. Jadi artinya kembali lagi ini jangka panjang kita untuk kemudian menimbulkan kepercayaan kepada politisi bahwa sebenarnya apa yang saya sebut sebagai masyarakat sipil itu sebenarnya grading the values, mereka sebenarnya menciptakan nilai, cuma nilai itu masih terabaikan. Saya memahami mereka, saya bergaul, saya keluar dari KPK hampir 4 tahun, saya bergaul dengan mereka, oh ternyata jalan pikirannya lebih hebat dari penegak hukum gitu. Even fashionnya, ketekunannya, mereka jalan kemana-mana belajar anti korupsi biaya sendiri loh kadang-kadang, cari sumbangan kemana-mana ya. Mencari donasi. Nah, terus kemudian ada KPK yang dibayar dengan biaya mahal, penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian dan KPK kok menegakkan korupsi dengan cara kayak begitu gitu. Kadang-kadang saya pingin nangis melihat kayak gitu tuh. Gitu Mbak Adra. Oke baik. Ini menarik juga untuk dibahas. Dua poin. Yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik begitu ya. KPK tuh sudah cukup lama gitu ya ditinggal publik gitu ya karena udah nggak percaya karena tahu persis bahwa ada praktek kasus korupsi di di KPK. Dan akan sulit apakah ketika melihat 5 pimpinan yang kemudian langsung dikritisi oleh masyarakat? Ya, justru itu kita perlu challenge ya. Bagaimana cara mereka atau beliau-beliau ini kemudian bisa mendongkrak kepercayaan publik, itu pertama. Kemudian keduanya adalah soal bagaimana cara 5 pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas ini kemudian mampu mendongkrak indeks persepsi korupsi begitu ya. Dan yang ketiganya adalah soal sistem atau mekanisme pencegahan gitu. Berani nggak bikin strategi nasional pencegahan korupsi yang spesifik bicara soal problem korupsi yang sesungguhnya, konflik kepentingan gitu ya, kemudian isu korupsi politik gitu ya, bukan di area-area yang sebetulnya dari sektor presiden penting, digitalisasi itu penting tapi tidak sepenuhnya menjawab tantangan sesungguhnya. Digitalisasi itu penting untuk
meskipun proses pengadaannya itu sudah dilakukan secara digital gitu, ada e-katalog, ada e-purchasing dan seterusnya begitu. Nah, berani nggak 5 pimpinan KPK ini kemudian memperbaiki sistem pencegahan korupsi gitu kira-kira? Oke, saya juga mau tanya ini bagaimana peran Dewan Pengawas KPK yang sudah terpilih? Apakah juga bisa membantu menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh pimpinan KPK ke depannya? Tapi kita akan menjawab usai jeda ya Pak. Ya, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Kita dan kita memasuki segmen terakhir pada malam ini dengan tema KPK ganti pimpinan apa yang berubah. Saya akan bertanya, melanjutkan tadi ya Pak Agus, ini tadi Anda sudah menjawab sejumlah tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh pimpinan KPK dalam 5 tahun ke depan seperti mengembalikan kepercayaan publik, kemudian ada mendongkrak indeks korupsi dan juga pencegahan. Ini saya belum lihat ada untuk pengawasan nih Pak, apakah dari segi pengawasan dan juga peran Dewan Pengawas ini tidak lagi menjadi tantangan dalam pimpinan KPK dalam 5 tahun ke depan atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, harapan kami begitu ya dengan apa Dewan Pengawas itu sebenarnya lebih banyak mengawasi kerja-kerja dari pimpinan KPK dan juga pegawai KPK begitu. Tapi kan belajar dari pengalaman yang sudah ada, Dewan Pengawas lambat melakukan putusan gitu terhadap putusan kode etik dan seterusnya begitu. Kemudian keduanya kami menilai gitu ya pimpinan KPK dan Dewan Pengawas itu jalan sendiri-sendiri gitu. Tidak pernah sinkron gitu ya. Dan rasanya memang perlu ada satu roadmap bersama begitu atau peta jalan bersama terkait dengan agenda pemberantasan korupsi 5 tahun ke depan antara pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK begitu. Meskipun Dewan Pengawas lebih banyak di internal KPK gitu ya, tapi setidak-tidaknya Dewan Pengawas juga bisa memberikan advice gitu ya terhadap pimpinan KPK begitu. Bukan dalam arti kemudian Dewan Pengawas itu juga bekerja sendiri, pimpinan KPK kemudian bekerja sendiri begitu ya. Dan ini yang justru malah kontraproduktif gitu ya seperti yang tadi Pak Saud sampaikan gitu. Kira-kira. Ya, karena kan harapan dari masyarakat bahwa Dewan Pengawas KPK ini tentunya diharapkan merupakan orang-orang dengan profil yang kuat untuk menjaga KPK tetap pada marwahnya memberantas korupsi. Seperti yang kita tahu, ada juga beberapa ketua KPK, pimpinan KPK yang terjerat kasus begitu, dan ini harus ada peran yang sangat besar dari Dewan Pengawas KPK. Bagaimana akhirnya publik bisa yakin bahwa ini adalah orang-orang yang tepat untuk mengawasi kinerja KPK dalam 5 tahun ke depan, Pak? Iya, dengan kondisi hari ini kami
jujur agak pesimis begitu ya, karena lagi-lagi Dewan Pengawas yang sudah terpilih ini kemudian punya rekam jejak yang tidak terlalu baik begitu ya, tidak patuh terhadap lapor harta kekayaan negaranya begitu ya, bahkan sudah sebelumnya dia udah lapor dengan kekayaan yang cukup fantastis, kemudian tahun berikutnya itu turun gitu, artinya dari sisi situ saja sudah mulai nampak gitu ya integritasnya. Bagaimana kita bisa mempercayakan sebuah lembaga pengawasan gitu ya, yang jika rekam jejaknya juga bermasalah sebetulnya. Jadi kami jujur agak sedikit pesimis begitu, bahkan pesimis gitu terhadap porsi seterusnya, kira-kira itu Mbak. Berarti bisa ada kepentingan politis di dalamnya? Sangat mungkin. Remote yang seperti yang disampaikan oleh Pak Saud sangat mungkin terjadi. Oke, bagaimana Pak kita bisa mencegahnya nih dari segi undang-undang yang sudah ada? Bagaimana peran masyarakat yang akhirnya bisa mencegah dan turut mengawasi agar itu tidak terjadi begitu? Ya gini Mbak, tadi kan Pak Nasir sampaikan, yang menarik hari ini Komisi 3 itu kan memilih 5 pimpinan KPK dan kemudian Dewan Pengawas. 5 pimpinan pimpinan dan 5 Dewan Pengawas ini dipilih oleh Komisi 3. Artinya saya melihatnya sekali lagi anggota DPR gitu ya, itu sepanjang perjalanan KPK ke depan itu juga pasti akan bisa mengawasi dari pimpinan 5 ini dan Dewan Pengawas. Jadi kalau misalkan memang ada dalam proses perjalanannya itu ada dalam tanda petik gitu ya, tidak sesuai harapan, ya Komisi 3 bisa mengejar gitu, menuntut apa yang menjadi harapan rakyat, dan kemudian ya rakyat pun juga akan bisa menyampaikan aspirasinya lewat Komisi 3. Jadi artinya saya ingin menekankan sekali lagi, mungkin saya melihatnya ya Mbak ya, masih terlalu prematur bagi kita untuk melihat kemudian menilai dari 5 pimpinan ini plus dengan Dewan Pengawas gitu. Meskipun memang ada catatan dalam rekam rekam jejak sebelumnya, tetapi setidaknya kita beri kesempatan mereka, dan kemudian kan tadi Pak Saud berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah ini kan lagi mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Nah artinya pertumbuhan ekonomi 8% ini kan juga harus ditopang oleh semua faktor. Kan gitu. Dan kemudian saya sekali lagi melihat dan meyakini Presiden Prabowo itu pasti akan menjaga astacitanya ini, di mana penegakan hukum itu tetap akan dijalankan secara maksimal. Oke, baik. Ya, ini saya mau tanya lanjutan tadi yang sudah kita bahas juga bersama dengan Pak Nasir. Saya mau tanya Pak, terkait dengan fungsi Dewan Pengawas, tadi Komisi 3 saat pleno juga menyampaikan bahwa ada masukan untuk membuka hotline layanan aduan masyarakat ketika menemukan kasus korupsi yang secara aman begitu. Ini bisa dijelaskan Pak Nasir maksudnya apa, dan apakah aman untuk masyarakat melaporkan begitu kasus korupsi, karena yang kita tahu mungkin akan berbahaya begitu ya ketika masyarakat berani melaporkan, dan bagaimana jaminannya jika memang hotline itu ada, masyarakat mau atau memiliki willing untuk melaporkan kepada aparat. Bagaimana Pak Nasir? Iya, jadi hampir seluruh calon dewas itu membicarakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, bahkan ada yang ingin membuat satu saluran khusus dengan memanfaatkan teknologi digital yang hari ini sudah sama-sama kita praktekkan. Lembaga-lembaga lain yang itu terkait mengamankan para pelapor-pelapor. Bahkan ada misalnya Dewas ingin membangun apa yang disebut dengan whistleblowing, ya, menjaga whistleblowing, sehingga kemudian mereka bisa membuka dan punya keberanian
dan kejujuran untuk meniupkan, memberikan aba-aba bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan baik itu penegakan hukumnya maupun yang lainnya di tubuh KPK. Jadi bukan di organisasi lain, justru di KPK itu sendiri mereka punya keinginan untuk menghadirkan whistleblower yang jujur, ya, yang punya keberanian, ya, sehingga kemudian ini bisa istilahnya menjaga marwah KPK itu sendiri. Makanya saya katakan tadi bahwa ini adalah dewas yang dipilih oleh DPR, ya. Jadi mereka bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi mereka. Tugas dewas itu kan memastikan bahwa tugas dan fungsi kewenangan KPK itu berjalan on the track. Mereka menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran terhadap undang-undang KPK. Ya, mereka juga misalnya berusaha untuk menegakkan integritas, ya, menyusun kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini ada peluang, ya, bahwa ada yang pesimis, itu tentu tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga ada yang optimis bahwa dengan dewas diseleksi untuk pertama kalinya, ya, sebelumnya itu ditunjuk oleh pemerintah, maka ini akan bisa membuat mereka kita jaga, kita tagih apa yang mereka ungkapkan, mereka sampaikan, mereka janjikan di DPR pada waktu itu. Nah, kita berharap Presiden, ya, Pak Prabowo itu berada di garda depan, memimpin upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penindakan atau pendidikan korupsi itu sendiri. Ya, anti korupsi maksud saya. Ya, seperti yang pernah beliau sampaikan dulu kan pada Pilpres yang lalu itu, bukan Pilpres sekarang, bahwa dia akan berada di garda terdepan memimpin penindakan atau pemberantasan korupsi. Oke. Pak, tapi saya memainkan perannya untuk pengawasan dan juga melaporkan potensi korupsi. Ya, makanya tadi saya sampaikan bisa bekerjasama dengan organisasi, misalnya katakanlah LPSK misalnya, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, itu harus ada terobosan-terobosan yang menjaga mereka. Nah, karena itu kan dalam perjalanan nanti kita akan lihat, ya, apakah upaya untuk menghadirkan whistleblower menjamin mereka aman dan seperti yang kita tahu kemarin beberapa kali KPK kalah dalam proses pra-peradilan. Apakah ini akan dilanjutkan begitu Pak kasusnya, dan ada komitmen yang Anda lihat dari 5 pemimpin yang terpilih yang baru ini untuk bisa menyelesaikannya? Ini bagaimana Pak Saud? Singkat saja Pak. Ya, carut marutnya yang lalu itu kan banyak, ya. Yang bahasa paling simpel itu kan juga message atau pesan atau signal dari presidennya aja juga itu kan carut marut gitu. Kalau ini kan jelas message-nya, nggak ada lagi keraguan bahwa sebenarnya baik Dewas maupun KPK sendiri mereka harus full speed, kecepatan tinggi, walaupun sebenarnya di Dewas sendiri masih ada beberapa pemikiran yang menurut saya mereka harus naik ke step berikutnya, dan kita harus men-challenge mereka. Ya, kalau di KPK itu ada 9 nilai yang mulai dari jujur, peduli, mandiri, dan seterusnya. Sementara di Dewas KPK itu ada ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Itu yang kita gunakan instrumen itu. Itu yang kita gunakan waktu Dewas kok lambat banget nangani kasus Firly. Apa dia nggak ngerti namanya ISKPK? Apa itu integriti? Apa itu sinergi? Apa itu kepemimpinan? Apa itu profesional kayak begitu? Apa gitu adil? Jadi nanti kita pegang semua nilai-nilai yang ada di Dewas, nilai-nilai yang ada di KPK, kita pegang itu, terus itu kita jadikan alat mensensor mereka, apakah mereka bekerja sesuai nilai-nilai yang dibangun. Kan Pas Nasir itu udah pernah nerima laporan tuh dari KPK itu bahwa ada nilai yang dibangun di KPK dengan singkatannya itu jujur, peduli, mandiri, tapi dengan kata-kata Jumat bersepeda gitu ya. Itu jujur, peduli, mandiri. Itu nilai-nilai itu kalau kerja di KPK Anda nggak jujur, Anda nggak peduli, nggak disiplin,
nggak sederhana gitu ya, naik helikopter itu Anda nggak cocok di KPK gitu, ya kan? Jadi nilai-nilai itu kita pegang saja 9 nilai itu, baru kemudian nilai IS KPK yang ada di Dewas itu kita pegang. Pimpinan dan juga Dewas KPK yang terpilih ini mampu menjunjung nilai-nilai integritas yang memang sudah dimiliki bersama oleh lembaga antirasuah KPK. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini, Pak Nasir, Pak Saud, Pak Radian, dan juga Pak Agus. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama dengan Garuda TV. Selamat beristirahat.